NBA adalah bisnis. Ya, kalimat yang terdiri atas 3 kata ini pastinya disetujui semua pemain NBA. Dan kita sebagai fans pun sudah banyak melihat bukti-buktinya. Banyak manajer tim yang rela menukar bahkan membuang pemain yang sudah berjasa membawa timnya melaju jauh demi mendapatkan pemain lain yang lebih hebat darinya. Tapi hal itu terbilang sangat wajar. Coba bayangin kalian jadi ketua dan manajer sebuah tim. Kalau ada pemain lain yang lebih hebat dan menjanjikan, pasti kalian rela menukar apapun demi mendapatkan pemain itu agar tim kalian jadi lebih hebat. Tapi di episode kali ini gue bakal masuk lebih dalam mengenai sisi tergelap dari liga basket terbesar di dunia ini, yaitu NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Episode kali ini terinspirasi dari film dokumenter Netflix yang baru aja keluar. Judulnya Untold Operation Flagrant Foul. Spoiler alert, jadi buat kalian yang belum lihat filmnya, silakan tonton film tersebut dahulu karena film tersebut bagus banget dan membuka sisi tergelap dari liga basket terbesar di dunia ini. Film ini membahas tentang wasit NBA bernama Tim Donaghy. Gue akan ceritain secara ringkas film ini. Kalian pasti setuju kalau wasit juga punya kendali besar atas pertandingan, bukan? Tim tumbuh besar di daerah Delaware, Amerika Serikat, daerah yang melahirkan banyak wasit-wasit terkenal dan terbaik NBA. Ayahnya sendiri juga seorang wasit terkenal di liga kampus, dan ia mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi wasit profesional. Singkat cerita, setelah beberapa tahun bekerja dengan sangat baik di Liga CBA, Liga Amatir Basket di Amerika, ia akhirnya dipanggil menjadi wasit NBA pada 1994. Di pertandingan perdana ia menjadi wasit NBA, ia menjadi wasit pertandingan antara Rockets di kandang Pacers. Di detik-detik akhir, tim meniup peluit kepada Reggie Miller, bintang Pacers, karena ia melakukan offensive foul sehingga Pacers harus kalah. Penonton Pacers pun marah dan memaki Tim Donaghy, hingga para wasit dan ofisial senior pun berkata kepada tim, kalau sampai saat review nanti, Tim Donaghy terbukti membuat peluit yang salah atau buruk, maka tim langsung akan dipecat. Namun ternyata setelah review, diputuskan bahwa tiupan tersebut adalah tiupan yang benar, di mana Reggie memang melakukan offensive foul. Sejak saat itu, nama Tim Donaghy melejit dan menjadi wasit ternama. Meskipun begitu, ia memang dikenal sebagai wasit yang keras dan terkadang membuat peluit yang tidak jelas. Di sisi lain, sejak kecil, Tim punya teman bernama Tommy Martino. Tommy Martino memperkenalkan Tim Donaghy kepada rekannya yaitu Jimmy Batista yang sudah kecanduan judi sejak muda. Batista bergabung dengan sebuah klub penjudi bernama The Animals yang berjudi ke semua olahraga profesional dan meraup keuntungan jutaan dolar atau miliaran rupiah hanya dalam satu malam. Grup ini sangat berguna baginya karena koneksi grup ini terhadap orang dalam di liga-liga profesional seperti wasit, manajer, official, bahkan ball boy pun sangat besar. Dan hal itulah yang membuat Batista harus berkenalan dengan Tim Donaghy, wasit profesional liga basket terbesar di dunia. 3 orang inilah yang menjadi tokoh utama dari dokumenter ini, di mana Tommy menjadi perantara komunikasi antara Batista dan Tim agar tidak ketahuan polisi. Karena sewaktu-waktu mungkin telepon mereka bisa disadap dan rekam jejak telepon mereka bisa diketahui. Batista sendiri juga sudah terkenal sebagai penjudi ilegal di mata polisi. Poin penting di film ini adalah Tim Donaghy mengakui kalau sebagai wasit NBA, mereka tak selalu harus mengikuti peraturan basket. Contohnya, ia sempat ditegur oleh para wasit lain ketika meniup traveling kepada Michael Jordan, superstar NBA. Tim diberitahu bahwa NBA menyuruh para wasit untuk menspesialkan para pemain bintang. Nah, di sini kalian pasti sudah mulai mengerti apa sisi gelap terbesar dari NBA. Mungkin kalian bertanya, kenapa NBA rela melakukan ini? Kalau main basket kan harus ikut peraturan. Liga basket terbesar di dunia kok kayak gini sih? Alasannya simple, yaitu uang. Gak mungkin para penonton yang sudah mahal-mahal bayar tiket, apalagi di kandang terkenal seperti Madison Square Garden di New York, bela-belain nonton pemain bintang yang dikit-dikit ditiup foul, dikit-dikit ditiup traveling. Kalau ditiup foul terus, pemain bintang kena foul out kan, terus dikeluarin. Atau kalau ditiup traveling terus, pasti dianggap mainnya jelek sama pelatih dan akhirnya nggak dimainin. Balik lagi ke kisahnya Tim Donaghy. Tim juga cerita bahwa zaman ia menjadi wasit, tertulis di buku peraturan NBA bahwa seorang wasit NBA tak boleh melakukan bentuk judi apapun. Mau di kasino, di luar negeri, di luar NBA apapun itu, apalagi judi ke game yang mereka wasitin sendiri. Padahal faktanya, tim mengaku hampir 90% wasit NBA termasuk dirinya punya ketagihan judi dan dilakuin secara diam-diam. Contohnya banyak wasit yang berjudi, siapa yang meniup peluit pertama saat tanding bakal dapat uang. Batista pun memanfaatkan peluang pertemanannya dengan tim.
dan mengajaknya untuk bagi hasil melalui berjudi dalam pertandingan yang diwasiti oleh tim Donaghy sendiri. Nah, di sini mungkin kalian berkata, tim Donaghy melakukan game fixing, seperti yang terjadi beberapa tahun di IBL lalu atau yang terjadi di film Netflix Bad Sport Bad Schemes. Tapi ini beda guys. Tim Donaghy berjudi dengan cara ia menebak hasil dari pertandingannya saja. Siapa yang bakal menang dan siapa yang bakal kalah. Caranya adalah ia berusaha mengumpulkan informasi dari orang dalam tiap tim sebelum pertandingan. Contoh, ada tim cupu yang berusaha mendapatkan kekalahan sebanyak mungkin supaya di musim depan mereka dapat urutan draft pick yang tinggi dan mendapatkan pemain muda bintang. Jadi tim Donaghy akan memilih lawan dari tim itu dan memberitahunya kepada Batista untuk melakukan judi dan mendapatkan uang. Contoh lain, misalnya ada wasit lain yang dendam terhadap pelatih dari sebuah tim. Wasit tersebut pasti akan membuat tim itu kalah. Tim Donaghy pun setuju dan mulai berjudi atas game yang ia wasiti sendiri. Totalnya, dari 47 game yang ia judikan, 37 diantaranya berhasil. Tiap berhasil, ia dihadiahi $2.000 atau hampir 52 juta rupiah sekarang. Meskipun begitu, tim Donaghy mengaku saat pertandingan berlangsung, ia selalu adil dan meniup peluit yang benar. Ia hanya menebak hasil akhir dari pertandingan saja. Namun rumor beredar bahwa hal seperti ini dilakukan hampir seluruh wasit NBA, bahkan lebih parah. Yang paling ketara adalah pada saat final wilayah barat 2002, di mana Sacramento Kings, tim market kecil, yang sudah memimpin 3-2 atas lawannya Lakers, sengaja dibuat kalah oleh petinggi NBA di game 7, agar Lakers, tim market besar yang dipimpin dua pemain terpopuler di NBA, yaitu Kobe dan Shaq, bisa masuk final NBA. Lalu kalau sebuah seri playoff sampai ke game 7, maka NBA akan mendapatkan lebih banyak uang juga, karena penonton harus beli tiket lebih banyak. Hal ini juga masuk akal, karena kalau Kings menang, maka mereka bertemu Nets di final NBA, yang merupakan tim market kecil juga. Hal ini akan menjadi kerugian besar bagi NBA secara finansial, tentunya siapa yang mau nonton Nets dan Kings di final? Singkat cerita, kejahatan tim Donaghy pun terendus pihak polisi dan ia diinvestigasi. Martabat NBA pun sangat dipertaruhkan, bahkan almarhum David Stern, komisioner NBA pun mengaku bahwa momen itu adalah momen terberat dalam hidupnya. Akhirnya tim Donaghy pun dipenjara akibat ia berjudi ke pertandingannya sendiri. Sejak kasus ini, NBA langsung mengubah aturannya dan memperbolehkan wasit untuk berjudi asalkan di luar pertandingan NBA. Lalu pada 2018, NBA juga sudah bekerja sama dengan situs judi online dan memperbolehkan judi dalam pertandingan-pertandingan NBA. Di sini tentu ada yang aneh guys. Di antara semua wasit NBA, hanya tim Donaghy saja yang ketahuan dan dipenjara. Padahal ada fakta menarik bahwa dari 60 wasit NBA yang ditanyai, 52 diantaranya mengaku melakukan judi di luar pertandingan. Jadi ada rumor bahwa untuk melindungi martabatnya, NBA langsung menutup diri dan melindungi semua wasitnya untuk tidak diinvestigasi polisi. Kalau sampai ada wasit-wasit lain yang dipenjara akibat hal ini, tentu martabat NBA akan langsung jatuh dan NBA akan hancur. Jadi kalian sudah mulai mendapat gambaran mengenai sisi gelap NBA. Tapi apakah ini 100% benar? Apakah NBA itu korup? Kita nggak akan pernah tahu. Gue sendiri nggak bilang NBA itu curang atau korup, karena emang nggak ada bukti jelasnya. Kita hanya bisa melihat potongan-potongan bukti dan mungkin nggak akan pernah terungkap. Gue pun menganggap bahwa film ini juga gantung. Tapi melalui kasus tim Donaghy ini, alasannya menjadi sangat-sangat jelas dan masuk akal hanya karena satu hal, yaitu uang. Dan kalau terungkap pun, kita akan kehilangan hiburan. Karena selain NBA, kita fans basket mau nonton apa lagi? Jadi gimana menurut kalian guys mengenai sisi gelap dan kasus kecurangan di NBA ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.